Pembahasan soal paket A PPTKAD Kota Yogyakarta ketiga SMP 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kali ini saya akan membahas soal TPM 3 TKA Bahasa Indonesia atau TPM terakhir, tryout terakhir untuk persiapan TKA Bahasa Indonesia Kota Yogyakarta. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu seperti biasa. Nanti kalau juga ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jika ada yang perlu dibahas juga silakan disampaikan di kolom komentar. Kita langsung saja masuk ke nomor pertama. Nomor 1 ditanyakan terkait dengan kerangka. Soal ini nanti akan ada dua variasi, yaitu terkait dengan kerangka dan juga bagan. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah saya berikan tips atau cara gitu ya untuk mengerjakan soal kerangka atau bagan lebih cepat daripada kita harus memeriksa satu persatu. Nah, kalau kita lihat dari bagannya, ini hanya terdiri dari 3 bagan. Kemungkinan besar ini paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian ini paragraf 3. Jadi kita perhatikan teksnya, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, berarti masing-masing dari bagan ini nanti berisi terkait dengan ide pokok, kemudian yang kedua juga berkaitan dengan ide pokok, ini juga berkaitan dengan ide pokok, begitu ya. Nah, kita cari langsung perbedaan di setiap kerangkanya, nanti kita cek di teksnya. Yang A bagian 1 membicarakan terkait dengan awal pembangunan pesanggerahan Warung Boto dan letaknya. Yang B juga awal pembangunan pesanggerahan, kemudian yang C awal dibangunnya pesanggerahan Warung Boto dan letaknya, sedangkan yang D awal pembangunan. Nah, C ini sudah berbeda. C kalau pembangunan sama dibangunnya berarti bagaimana pesanggerahan itu dibangun gitu. Awal mulanya. C ini sudah berbeda, maka kita coret. Kita cukup fokus ke jawaban A, B, dan D. Kemudian kita cek paragraf kedua. Paragraf kedua membicarakan terkait yang A perbedaan, yang B kemiripan, kemudian yang D persamaan. Ketiganya sudah berbeda. Maka kalau sudah menemukan satu ini, berarti kita langsung menemukan jawabannya. Berarti kita langsung ke paragraf kedua. Paragraf kedua, ingat yang kita cari adalah ide pokoknya. Maka ide pokok ini yang akan menjadi bagian dari kerangkanya. Pada paragraf 3, pada paragraf 2, ide pokoknya itu ada di awal. Karena bagian akhirnya tidak berupa kesimpulan. Ini membicarakan terkait dengan arsitektur bangunannya sekilas mirip dengan Taman Sari. Berarti dia membicarakan apa di sini? Yaitu membicarakan terkait dengan kemiripan. Maka A coret, D coret. Jawabannya yang B. Mirip dengan sama itu berbeda ya teman-teman. Kalau sama itu berarti tidak ada bedanya. Kalau mirip pasti ada bedanya. Seperti itu. Oke, itu nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan adalah berdasarkan teks tersebut dapat diketahui Balai Pelestari Cagar Budaya sudah melakukan perawatan situs. Bentuk perawatan yang dilakukan, nah yang ditanyakan adalah bentuk perawatannya itu apa? Berarti kita cek di teksnya, bentuk perawatan yang dilakukan BPCB. Kita cari kata kunci itu. Nah, kata kunci itu ada di sini. Kita baca, BPCB melakukan perawatan situs ini dengan memberikan pagar dan menata halaman situs pada 2019. Pagar sederhana bagian depan berupa kawat berduri diganti dengan dinding batu bata yang dilapisi batu alam. Kemudian pagar kawat berduri di bagian belakang diganti dengan pagar minimalis bagian belakang. Selain itu dilakukan pengerasan sebagian halaman depan dan area parkir dengan bata beton. Ini adalah yang dilakukan oleh BPCB. Kita cari di jawabannya. Yang A melakukan pengerasan dan penambahan area parkir. Kalau pengerasannya iya, tapi kalau penambahannya tidak ya, kita coret. B mengganti dinding batu bata dengan lapisan batu alam, tidak ada yang membicarakan dinding. C mengganti pagar kawat berduri bagian depan dan belakang, benar sekali. Dan D memperluas halaman depan situs. Nah, ini tidak ada perluasan. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu, kita lanjutkan nomor 3. Setelah membaca teks tersebut, Dea menilai judul teks kurang sesuai dengan isi. Judul mana yang lebih sesuai untuk menggantikan judul? Nah, teman-teman di sini, kalau untuk menentukan suatu judul,
Sebentar, untuk menentukan suatu judul itu menentukan judul. Pertama, lihat pernyataan umum. Ini kaitannya dengan topik apa yang dibahas. Topik apa yang dibahas. Ini saya ketik karena tulisan saya tidak terbaca kan terkadang, jadi biar teman-teman lebih jelas. Nah, lihat pernyataan umumnya, topik apa yang dibahas, kemudian lihat bagian isinya, dan yang ketiga lihat bagian penegasan ulang. Penegasan ulang atau bagian kesimpulan atau paragraf terakhir ya ini. Nah, yang dibicarakan apa, maka yang namanya judul itu harus memuat ketiga ini atau memuat keseluruhan isinya. Oke, kita lihat yang pertama, sejarah pembangunan situs Warung Boto. Berarti kalau membicarakan sejarah dari paragraf 1 sampai akhir itu harus membicarakan sejarah, tidak boleh hanya salah satu bagian saja. Yang kedua, mengenal situs pesanggrahan Warung Boto. Kalau ada kata mengenal, seperti kita mengenal seseorang. Bagaimana kita mengenal seseorang? Mengenal seseorang kita pasti akan lihat bentuknya seperti apa, tinggi badannya, wajahnya, pakaiannya, namanya, pokoknya kaitannya dengan deskripsi. Berarti dari awal sampai akhir. Kalau situs pesanggrahan ya berarti bentuknya bagaimana, letaknya di mana, warnanya apa, seperti itu ya, kaitannya dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga itu upaya pelestarian. Berarti dari awal itu dibicarakan upaya-upayanya apa, seperti itu. Nah, kita fokus ke sini, balik lagi ke teksnya. Teksnya ini paragraf 1 dia membicarakan terkait dengan situs pesanggrahan Warung Boto dibangun tahun ini. Nah, ini bisa jadi sejarah, tapi kita lihat ternyata di bagian keduanya dia membicarakan arsitekturnya. Berarti ini membicarakan ciri-cirinya. Kemudian yang paragraf 3 juga masih menjelaskan paragraf 2, masih kelanjutannya, jadi masih ciri-cirinya. Kalau kita baca lagi di paragraf pertama, ini tidak dijelaskan sejarah secara penuh, tapi langsung membicarakan terkait dengan bangunannya, kompleksnya ada apa. Nah, ini lebih membicarakan bahwa deskripsinya. Jadi jawaban benar itu yang nomor 2. Nomor 1 jelas salah, karena tidak membicarakan sejarah secara utuh sampai akhir. Apalagi yang ketiga juga tidak membicarakan upaya dari awal sampai akhir, maka itu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, sudah teks yang berbeda. Ini adalah teks prosedur. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bahan untuk membuat fla pelengkap puding coklat. Berarti kita cari di bahannya. Nah, di sini ya. Bahan fla pelengkap puding ada 2 saset kental manis, gula pasir, kuning telur, susu cair, vanili, garam, dan tepung maizena. Kita lihat berarti gula pasir ada, kuning telur ada, susu cair ada. Yang enggak ada yang keempat ya, kental manis coklat enggak ada. Kental manis, nah adanya kental manis vanila, jadi bukan coklat tapi harusnya vanila, begitu. Maka jawaban nomor 4 itu ada 3. Kemudian kita ke nomor 5, alasan semua bahan puding coklat harus dicampurkan dan diaduk rata. Nah, berarti ini kenapa gitu? Kenapa kok puding harus dicampur dan diaduk rata? Maka kita harus cari di teksnya. Nomor 1, campurkan semua bahan, aduk rata sampai tidak menggumpal, lalu masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Berarti tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah biar tidak mengental atau tidak mengental, tidak menggumpal, maaf. Jadi kalau A matang enggak, B didingin enggak, nah ini yang C. Kalau yang D jelas juga bukan enggak. Begitu ya. Kemudian nomor 6, apa yang terjadi jika tepung maizena tidak digunakan dalam prosedur? Berarti kita cari fungsi dari tepung maizena. Sebenarnya kalau teman-teman sudah paham fungsinya tepung maizena itu, saya rasa tidak perlu kembali ke teks gitu.
Karena tepung maizena itu fungsinya untuk merapatkan, mengentalkan seperti itu. Itu tepung maizena, tapi biar teman-teman juga paham gitu ya. Kita lihat di teksnya. Nah, ini. Kita cari larutan maizena. Nah, ini, masukkan larutan maizena sebagai pengental sambil terus diaduk. Sebentar, saya ganti warna biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini. Larutan maizena, masukkan larutan maizena, dia sebagai apa? Ternyata sebagai pengental. Nah, kan? Berarti, apakah puding terlalu lembek? Yang nomor 6, salah ya. Bukan terlalu lembek. Tidak ada kaitannya dengan lembek gitu. Karena ini puding gitu kan, puding tidak lembek. Kemudian yang 2, tekstur fla terlalu cair. Benar, tentu. Karena kan niatnya dikentalkan. Saya tulis ya. Sebagai pengental. Nah, kalau pengental itu kaitannya bukan kelembekan ya, beda. Kemudian puding dan fla tidak menyatu, jelas salah. Ini tidak ada kaitannya dengan persatuan antara puding dan fla. Oke. Karena kan tepung maizena fungsinya adalah di dalam pudingnya, bukan untuk flanya. Sedangkan flanya ini berbeda dengan puding gitu. Kemudian kita ke nomor 7. Nomor 7, apa yang dilakukan BWS Kalimantan 4 dan Disudkasel dalam mencegah bencana sesuai teks? Berarti kita cari BWS Kalimantan 4. Ini BWS ya, sama apa tadi satunya? Dishud. Kita cari Disudkasel. Nah, ini. Teks 2 berarti ya. Apa yang dilakukan untuk mencegah bencana gitu. Kita baca teks 1, Samarinda memperkuat sinergi lintas lembaga. Nah, ini ada di sini. Kemudian kita cari Dishud. Nah, Dishud juga ternyata sama-sama memperkuat sinergi lintas lembaga. Ada kan jawabannya? Sudah ketemu teman-teman? Langsung yang A. Mempercepat program normalisasi? Tidak. Merekayasa apalagi, mengidentifikasi enggak. Mereka ini adalah penjelasnya. Dua-duanya itu melakukan ini. Ya. Jadi itu dua-duanya. Kalau nanti kaitannya dengan mengidentifikasi rawan, kawasan rawan yang tadi, ini ada di paragraf 2. Paragraf 2 hanya dilakukan oleh Dishud. Kemudian menjaga sistem air adaptif. Sistem air adaptif itu ada di ini. Sistem air tata air yang adaptif. Nah, merekayasa kan? Itu berarti hanya dilakukan oleh apa tadi? BWS. Nah, kemudian mempercepat program normalisasi. Mempercepat program normalisasi. Kita cari kata normalisasi. Nah, normalisasi sungai. Oke, berarti itu jelas hanya yang BWS. Karena yang ditanyakan adalah dua-duanya, teman-teman. Jadi kita cari program dua-dua yang dilakukan, yaitu yang A. Kemudian lanjut nomor 8. Setelah baca teks, apa yang dilakukan BWS Kalimantan 4 untuk mewujudkan program jangka pendek secara optimal? Berarti kata kuncinya adalah program jangka pendek. Kita kembali ke teks 1. Teks 1, kita cari jangka pendek. Hanya pengamat hidro menegaskan bahwa, nah ini, pengamat hidro menegaskan bahwa normalisasi sungai hanya menjadi solusi jangka pendek. Usaha ini perlu dibarengi perbaikan lingkungan di hulu. Kemudian kondisi topografi yang hampir sejajar membuat daerah ini rentan. Backwater, oke, kita sudah tahu ya. Apa yang dilakukan? 1, berarti merancang program untuk normalisasi sungai. Tadi ada ya. 2, mengajukan kerjasama dengan lintas lembaga. Coba. Oke, ada di paragraf kedua. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pempus, provinsi dan kota dinilai krusial terhadap
terhadap perubahan bentang alam. Berarti kalau ada provinsi, kemudian ada kota, berarti kan kolaborasi ya. Maka jawabannya 2. 3. Memelihara kebersihan saluran sungai drainase, tadi tidak ada dibahas. Memperbaiki rumah warga juga tidak ada dibahas. Berarti jawabannya 1 dan 2. Nah, ini hati-hati ya teman-teman untuk soal MCMA, karena ternyata tidak konsisten. Ada yang jawabannya 3 dan jawabannya 2. Jadi harus benar-benar dicari alasan setiap jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Mengapa penyajian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur berita? Nah, yang perlu diketahui, unsur-unsur berita itu ada adik, simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkat 5W plus 1H. Ini adalah unsur yang perlu diperhatikan. Nah, yang nomor 1, memuat penjelasan lokasi dan waktu. Ini fokusnya teks 2 ya, hati-hati. Memuat penjelasan lokasi dan waktu. Kita lihat teks 2. Adakah lokasi dan waktunya? Ternyata ada waktu di sini pada hujan Januari, khususnya di daerah aliran sungai. Lokasinya di mana gitu ya? Ini tidak dijelaskan secara secara tersurat gitu. Karena dia hanya bilangnya Dinas Provinsi Kalimantan Selatan itu sedang memperkuat ini. Tujuannya untuk memecahkan puncak pada musim ini, khususnya di area daerah ini. Nah, ini daerahnya ini di mana gitu ya. Kemudian Kepala Disut menegaskan Balai Perhutanan dan Pos. Oke, ini tidak ada lokasinya ya, lokasi diselenggarakannya di mana. Maka jelas 1 ini bagian lokasinya tidak ada, adanya adalah waktu. Maka ini salah. Kemudian yang 2, melibatkan Kepala Disut dan lembaga lain sebagai pelaku dalam pertemuan. Kepala Disut tadi ada ya, lembaga lain yang disampaikan adalah tadi ada ini, bersama ini. Nah, ini kan lembaga lain, Balai Perhutanan, Posgakum gitu. Oke, berarti 2 benar. 3, menyertakan pembahasan pertemuan untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Tadi dibahas terkait dengan hidrometeorologi ini, teman-teman. Sebentar, saya ganti. Nah, ini ada di bagian pertama ya, memitigasi bencana hidrometeorologi. Berarti ini benar. Begitu. Ya, kenapa saya ganti warna ya? Sebentar, karena ini yang ketiga. Nah, ini ya, ini yang ketiga. Oke, ketemu jawabannya ya. Lanjut ke nomor 10. Ini sudah teks yang berbeda. Yang ditanyakan adalah apa istilah yang tidak tepat dalam teks tersebut. Ingat, kalau yang ditanyakan istilah adalah sesuai konteksnya. Konteks, lihat judul atau lihat paragraf awal. Itu konteks. Judulnya adalah Live Shopping Trend Terkini Belanja Online. Berarti kaitannya dengan itu, teman-teman. Terkait dengan live shopping. Kita lihat A, fitur, B, interaksi, C, eksekutif, D, signifikan. Fitur itu apa? Nah, teman-teman mungkin yang sering main TikTok, YouTube gitu. Fitur itu bisa kita katakan dia sebagai bagian dalam aplikasi. Ada yang namanya fitur filter gitu, fitur mengedit gitu. Berarti kaitannya dengan fitur itu secara konteks dia adalah fungsinya. Fungsi yang ada di dalamnya apa saja, fiturnya gitu. Fiturnya ada editing, fiturnya ada lagu gitu ya, itu fungsi. Kemudian interaksi, ya kita tahu interaksi 2 orang. Kalau eksekutif, nah mungkin ini teman-teman sering mendengar istilah ini atau bahkan enggak gitu ya. Eksekutif itu dia berkaitan dengan yang tertinggi. Kalau jabatan dia yang tertinggi. Atau ini bagian pengelolaan, itu eksekutif. Pengelolaan.
Kemudian signifikan itu drastis. Entah naik, entah turun, pokoknya signifikan gitu ya, secara drastis, secara cepat. Nah, kaitannya dengan live shopping online. Kalau yang berkaitan dengan live shopping online, fitur itu benar. Karena kan pasti ini ada di medsos atau ada di aplikasi. Interaksi jelas, interaksi antara penjual dengan pembeli. Signifikan ini terkait bisa juga dengan penjualan atau pendapatan. Nah, berarti yang tidak cocok yang mana? Yang C. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Kalau teman-teman ragu, kita bisa cari di teksnya dulu ya. Biar paham, kita cari kata fitur dulu. Nah, ini. Melalui fitur ini, penjual dapat memperlihatkan produk secara detail. Nah, berarti kan fitur ini maksudnya adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam berbelanja daring gitu. Kemudian ada interaksi real time antara penjual dan penonton. Nah, ini juga benar. Kemudian kita cari eksekutif. Fitur khusus. Nah, ini memberikan penawaran eksekutif. Nah, ini kan salah ya. Masa iya penawaran terkait dengan pengelolaan gitu. Tertinggi ini maksudnya jabatannya ya teman-teman, bukan artinya tertinggi, bukan, tapi jabatannya. Harusnya bukan eksekutif gitu, tapi eksklusif. Nah, ini yang tepat. Maka jelas 10 jawabannya C gitu ya. Oke, lanjut saja. 11. Apa dampak jangka panjang? Yang ditanyakan adalah jangka panjang bagi strategi pemasaran digital jika tren live shopping itu terus berkembang. Berarti dampaknya bisa secara positif, bisa secara negatif gitu. Kita lihat yang pertama, konten live shopping akan menjadi standar baru untuk menarik konsumen dibandingkan katalog foto. Iya ya, karena kalau hanya katalog foto, orang kadang tidak tahu itu bahannya seperti apa, dipakainya seperti apa kan gitu. Tapi kalau live shopping bisa berinteraksi langsung, bisa melihat langsung, bisa request. Maka jawabannya benar. Kemudian yang kedua, peran penjual akan sepenuhnya digantikan oleh kecerdasan AI dalam siaran langsung. Salah, karena peran penjual ini penting ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi e-commerce akan menghapus fitur katalog foto dan hanya menggunakan video. Ini juga salah. Dia tetap menggunakan foto teman-teman. Cuma dia fotonya itu juga menambahkan video. Kalau ragu, kita cari kata e-commerce. Tadi mana ya? Sepertinya baca e-commerce. Ini. Aplikasi e-commerce. Nah, ini kan ada fitur siaran langsung. Dapat beri komentar, pertanyaan, pembelian melalui tautan, fitur khusus yang disediakan. Nah, ini ya. Jadi, pasti dia akan menggunakannya. Oke. Kemudian kalau masih ragu lagi di paragraf terakhir ini teman-teman, dengan kemajuan teknologi terhadap konten video langsung, nah gitu ya, jadi pasti tidak akan menghapus katalognya, karena kan untuk penjualannya harus disertakan fotonya. Oke, kita ke 12. Setelah membaca, Anti menilai informasi fenomena live shopping dapat dipercaya kebenarannya. Pernyataan mana yang mendukung pendapat tersebut? Berarti kita fokus pernyataan yang mendukung bahwa teks tersebut itu dipercaya kebenarannya, begitu ya. Yang pertama, menjadikan data untuk menguatkan pembahasan. Nah, kita cek data ada nggak? Ternyata ada di sini data sebanyak ini. Nah, ini kan data ini ya. Berarti 1 benar. Kemudian, menyajikan live shopping dengan kalimat objektif. Kira-kira kalimat objektif nggak? Ya, kalau subjektif tentu orang tidak akan membeli ya. Kita lihat. Nah, ini. Pengalaman yang transparan dan menarik, interaktif. Transparan ini adalah objektif. Berarti tidak menutup-nutupi. Terus, mendapat informasi secara jelas. Nah, itu adalah objektif. Berarti benar. Kalau subjektif itu pendapat ya. Subjektif itu opini atau pendapat. Nah,
Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat untuk mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca, salahnya di sini. Kan kalau video penonton harusnya ya. Nah, kemudian menguraikan fenomena live shopping secara kronologis. Bukan secara kronologis ya, tidak dijelaskan dari awal sejarahnya bagaimana. Ya sudah, berarti jawabannya 1 dan 2. Next ke 13. Ini teks ulasan ini. Oke. 13. Film Anak Macan berhasil menorehkan prestasi di berbagai festival. Informasi yang sesuai. Yang ditanyakan informasi yang sesuai berarti kita harus cari satu-satu. Yang A. Film Anak Macan memenangkan Best Performance dalam Singapura pada 2025. Berarti kita cari 2025. 2025 Best Performers di festival ini ya. Masuk nominasi. Tak tandai dulu. Masuk nominasi. Ini memenangkan, jelas salah. Kemudian B, ini harus teliti ya teman-teman karena satu kata bisa mengecoh. B, Anak Macan menjadi nominasi sebagai film pendek terbaik dalam Leeds International. Nominasi film pendek LIV. Ini ditayangkan, bukan masuk nominasi. Salah. Kemudian Piala Citra kategori film pendek terbaik diraih film Anak Macan karya Ammar Haikal. Apakah Piala Citra Anak Macan karya Ammar Haikal? Anak Macan masuk nominasi. Nominasi, sedangkan di sini apa tadi bilangnya? Diraih. Nah, ini kan jelas bukan ya. Ya sudah, jawabannya yang D. Kemudian nomor 14. Di negara mana film Anak Macan mendapat penghargaan tingkat nasional? Nah, tadi kita sudah lihat ya. Ada Singapura tadi. Tapi Inggris apakah penghargaan? Enggak ya. Inggris itu ini. Itu ditayangkan. Jelas ini bukan. Australia, Indonesia, kita lihat. Australia di sini. Nah, ini Australia ya. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Sebisanya pagi-pagi kucing kerah gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Australia oke ya. Terus kita cek Indonesia. Indonesia apakah penghargaan gitu? Oh, kita fokusnya kan di sini. Penghargaan tingkat internasional. Berarti Indonesia kan bukan ya. Indonesia negaranya sendiri. Ya sudah, berarti jawabannya 2 dan 4 begitu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 15. Perjuangan Eki mencari benda kenangan untuk menghormati mendiang ibunya tidak mudah. Pendapat manakah yang mendukung kalimat itu? Berarti terkait dengan perjuangan ya. Kemudian yang satu, Eki dilema mencari lokasi benda mendiang ibunya. Ada kata dilema. Kemudian 2, pemulung di TPST terusik dengan aktivitas Eki. 3, Eki harus menghadapi bahaya karena hujan deras. Berarti kita cek teksnya ya teman-teman. Anak Macan mengisahkan Eki yang tinggal di tempat pengelolaan sampah. Eki dilema. Nah, dilemanya apa? Ternyata dilema menjelang perayaan Hari Ibu di sekolahnya. Setiap anak diberi tugas membawa barang kegemaran ibu, tapi Eki tidak punya ibu. Eki berusaha mencari bendanya. Kemudian mencari benda untuk menghormati ibunya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi hujan deras yang membuat area itu licin dan berbahaya, gunungan sampah karena longsor. Aktivitas alat berat mengancam keselamatannya dan berpotensi menghancurkan. Di sisi lain, para pemulung merasa terganggu sehingga menyuruh Eki segera pergi. Nah, kita sudah ketemu jawabannya. Berarti pertama ini bukan dilema karena mencari lokasi, tapi karena ada perayaan ibu. Yang kedua terusik benar, terganggu tadi ya, terusik itu terganggu. Eki harus menghadapi bahaya benar. Berarti salah, benar. Lanjut